Pernah nggak sih kamu bayangin udah capek-capek ibadah, tapi ujung-ujungnya malah masuk neraka? Kedengarannya aneh banget kan? Harusnya kan ibadah itu dapat pahala dan tiket ke surga. Tapi ternyata ada beberapa amalan yang kalau niatnya melenceng sedikit aja, justru jadi bumerang buat kita. Ini serius banget loh. Bahkan ada hadis yang menjelaskan hal ini secara detail. Halo semuanya, balik lagi di Ngeriin Official. Hari ini kita bakal bahas 5 amalan yang bikin pelakunya justru terancam neraka. Yang pertama, kita bahas soal sholat yang dilakukan cuma buat dilihat orang, atau riya. Bayangin deh, kamu sholatnya lama banget, sujudnya lama, tapi itu semua cuma biar dibilang syaleh sama calon mertua. Gini nih, syalat yang harusnya jadi komunikasi kita sama Tuhan, malah jadi ajang pamer kualitas diri. Hati-hati, niat yang awalnya buat Allah bisa berubah jadi pengen dipuji manusia dalam sekejap. Al-Quran bahkan menyebutkan, celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dan berbuat riya. Jadi, mendingan sholat di kamar sendirian tapi tulus, daripada di masjid tapi cuma pengen dibilang alim. Ibadah itu urusan hati, bukan urusan pencitraan di depan mata orang lain. Terus yang kedua ada sedekah, tapi sedekahnya itu pakai embel-embel pengen dipuji dermawan. Zaman sekarang kan banyak tuh, kasih bantuan sedikit tapi kameranya harus standby di depan muka. Niatnya bukan lagi buat nolong orang yang susah, tapi buat konten biar dapat likes dan pujian netizen. Di akhirat nanti, orang kayak gini bakal ditanya, buat apa kamu sedekah harta sebanyak itu? Kalau jawabannya buat cari pujian, ya sudah, pujian itu sudah kamu dapat di dunia, tapi pahalanya 0 besar. Bahkan, sedekah yang kayak gini bisa jadi alasan kenapa seseorang dilempar ke api neraka paling awal. Sedekah itu tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Itu kuncinya. Amalan ketiga yang berbahaya kalau salah niat adalah menuntut ilmu agama dan berdakwah. Wah, ini bener-bener ngeri kalau kita nggak jaga hati pas lagi belajar atau ngajarin agama. Ada orang yang belajar agama pinter banget, tapi tujuannya cuma biar bisa debat dan menang dari orang lain. Atau mereka yang berdakwah dengan kata-kata indah cuma supaya dibilang sebagai ustadz atau ulama besar. Padahal ilmu itu amanah, bukan alat buat pamer kecerdasan atau cari posisi di mata manusia. Kalau niatnya cuma cari gelar atau pengen dihormati, maka ilmu itu nggak akan bawa berkah sama sekali. Jangan sampai kita pintar bicara agama di depan umum, tapi hati kita kosong dari rasa takut sama Allah. Yang keempat adalah membaca Al-Quran, tapi cuma buat keindahan suara semata. Siapa sih yang gak suka dengar suara ngaji yang merdu banget sampai bikin merinding? Tapi loh, kalau pembaca Quran itu niatnya cuma biar orang-orang bilang, wah suaranya bagus banget, itu bahaya. Al-Quran diturunkan buat jadi petunjuk hidup, bukan cuma buat ajang pamer teknik vokal. Bayangin betapa ruginya kalau setiap huruf yang kita baca cuma berhenti di tenggorokan tanpa sampai ke hati. Di hari kiamat, Allah bakal bilang kalau kamu baca Quran cuma buat dapetin gelar qori, dan itu udah kamu dapat di dunia. Akhirnya, amalan yang mulia itu nggak berbekas apa-apa di timbangan amal kita. Nah, yang kelima ini mungkin yang paling ekstrim, yaitu berjuang atau berjihad tapi niatnya buat cari nama. Ada orang yang berani maju ke medan perang atau melakukan aksi heroik demi membela kebenaran. Tapi di dalam hatinya, dia cuma pengen dibilang sebagai pahlawan yang pemberani dan gak takut mati. Niatnya bukan murni karena Allah, tapi buat ninggalin warisan nama besar di sejarah manusia. Orang yang kayak gini bakal jadi salah satu dari 3 golongan pertama yang masuk neraka.
karena keberaniannya itu palsu, cuma topeng buat dapetin kekaguman dari sesama manusia. Padahal Allah tahu banget apa yang tersembunyi di balik dada setiap hambanya. Jadi intinya dari semua ini adalah soal niat yang ada di dalam hati kita masing-masing. Ibadah sehebat apapun bakal hancur kalau dicampur sama penyakit hati bernama ria dan sum'ah. Mari kita sering-sering evaluasi diri. Apa alasan kita melakukan semua kebaikan ini selama ini? Jangan sampai kita capai di dunia, tapi malah sengsara di akhirat, cuma gara-gara salah niat. Kalau menurut kalian gimana? Yuk diskusi di kolom komentar dan jangan lupa subscribe buat konten menarik lainnya ya.